Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 21 hari. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam melaksanakan amal ibadah, marilah kita luruskan niat terlebih dahulu. Ikhlas betul-betul hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada unsur riya di dalamnya, yaitu mengharapkan pujian dari manusia. Karena amal ibadah yang ada unsur riya di dalamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, pelaksananya sesuai dengan sunnah atau tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti, banyak manusia meratapi catatan amal ibadahnya, di mana banyak amal soleh yang telah dikerjakannya tidak tercatat di bukunya atau dihapus oleh Allah karena niat ibadahnya tidak ikhlas. Pada hari kiamat nanti, yang pertama dihisab adalah orang yang mati syahid, orang yang berilmu, dan orang yang dermawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, manusia yang pertama dihisab pada hari kiamat ialah yang pertama, seseorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang telah ia peroleh sehingga ia mengetahui dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Kini kamu telah mendapatkan gelar itu tersebut. Kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, atau orang yang berilmu. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang telah ia peroleh sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca atau disebut sebagai seorang alim. Dan kini kamu telah mendapat gelar itu. Kemudian orang itu tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketiga, seorang laki-laki yang diberi rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang telah diperolehnya, sehingga mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya?
Dia menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi. Allah berfirman, kamu dusta, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah mendapatkan gelar itu. Kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang ria pada hari kiamat ditunjukkan kepada mereka kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal soleh yang telah mereka kerjakan. Namun ternyata pahala mereka musnah atau dihapus di Allah. Dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka. Karena ternyata amal kebaikan yang mereka kerjakan waktu di dunia hanya bertujuan mendapatkan pengakuan atau pujian dari manusia. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi mendapatkan pengakuan dari manusia bahwa dia telah berbuat baik. Allah zat yang pecemburu. Dia tidak mau makhluknya beribadah untuk mendapatkan ridha Allah dan juga ridha manusia atau pengakuan dari manusia. Salah satu definisi ria adalah keinginan untuk melihat. Salah satu definisi ria adalah keinginan untuk dilihat selain Allah dalam beramal soleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tanda orang yang ria itu ada 3. 1, dia malas jika sendirian. 2, bersemangat jika bersama-sama manusia. 3, bertambah semangat jika dipuji dan lemah semangat jika dicela. Barang siapa melakukan suatu ibadah tetapi ia melakukannya karena mengharap pujian manusia di samping ridha Allah Ta'ala, maka amalannya menjadi sia-sia belaka. Seperti disebutkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah yang maha cukup, tidak memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan dicampur perbuatan syirik padaku, niscaya aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amalnya. Hadis riwayat Muslim ayat nomor 2985. Ria adalah perbuatan yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ria. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, pada hari kiamat nanti saat semua manusia diberi balasan atas amal-amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kita semua mungkin telah tahu bahwa Dajjal adalah fitnah yang besar di akhir zaman. Tapi Rasulullah lebih mengkhawatirkan ria daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Dalam hadis dari Abdullah bin Sa'id, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih ad-Dajjal? Abu Sa'id berkata, tentu. Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan mengharapkan agar ada seseorang yang memperhatikannya.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata ulama, amal ibadah yang dikerjakan sebaiknya dirahasiakan. Jangan sampai diberitahukan kepada orang lain supaya jangan jatuh kepada riya. Karena iblis itu sangat licik, akan selalu menggoda manusia agar amal ibadah itu gugur atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada ibadah yang malah wajib ditampakkan atau terang-terangan pelaksananya, seperti sholat berjamaah, ibadah haji, menyembelih korban, berjihad, dan lain-lain. Semua itu termasuk syiar Islam. Jangan takut riya sampai tidak beribadah atau beramal. Contoh, tidak mau ke masjid alasannya karena takut riya. Tidak mau bersedekah alasannya takut disebut riya. Tidak mau menunaikan ibadah haji karena takut disebut riya. Ini adalah salah. Takut disebut riya itu adalah riya karena takut dilihat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna alai syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bersisa. Maka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Jadi Allah memberi perumpamaan. Orang yang riya itu seperti tanah di atas batu yang licin, kemudian ditimpa hujan lebat, maka tanah itu akan buyar atau tidak tersisa. Kita harus selalu berusaha mengerjakan amal soleh sebanyak mungkin dan jangan menganggap remeh amal sekecil apapun, karena kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang kita kerjakan mana amal yang diterima oleh Allah. Mungkin saja amal kecil yang kita kerjakan atau kita remehkan itulah yang diterima oleh Allah karena kita mengerjakannya dengan ikhlas, seperti membuang duri atau paku di jalan, memperbaiki atap tetangga yang bocor. Menurut kita mungkin itu amalan kecil, tetapi karena dikerjakan dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari manusia, bisa jadi itu adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 4163. Dalam hadis Muslim disebutkan, pada suatu hari yang panas, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing. Anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sampai menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut.
Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Menolong anjing yang kehausan saja bisa diampuni dosa-dosa seorang pelacur. Apalagi kalau kita menolong manusia. Tapi syaratnya harus ikhlas, tidak bercampur dengan riya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Orang yang suka memberi, dia memberi melainkan dengan menyebut-nyebut karena riya. Orang yang membuat laku barang dagangan dengan sumpah palsu. Serta orang yang melakukan isbal, memanjangkan pakaian. Bersedekah atau berinfak boleh dilaksanakan secara terang-terangan atau juga boleh secara sembunyi-sembunyi. Yang penting niatnya ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara afahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Ikhlas itu, kata ulama, adalah amal terberat dalam Islam atau amalan tersulit dalam Islam. Hanya orang yang tidak paham esensi ikhlas yang meremehkan keikhlasan. Ikhlas itu murni, memurnikan niat beramal hanya untuk Allah. Kata ulama, menjaga niat ikhlas itu lebih sulit daripada mengerjakan amal ibadah itu sendiri. Riya bisa terjadi pada waktu mengerjakan amal ibadah dan bisa juga terjadi pada beberapa waktu setelah amal ibadah itu dikerjakan. Biasanya kita bisa menahan ikhlas 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Ketahuilah bahwa setan itu tidak akan jera atau bosan menggoda manusia sampai manusia itu berbuat riya agar pahala ibadahnya terhapus di catatan malaikat. Makanya kita harus menjaga ikhlas itu sepanjang masa, sepanjang hayat, atau sampai kita dipanggil oleh Allah. Ulama mengatakan, dan harus kita ingat, setan itu atau iblis tidak akan senang kalau manusia itu beramal soleh. Dia akan selalu menggoda sampai kapanpun agar amal ibadah manusia itu menjadi gugur atau tidak bernilai di sisi Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 294 yang telah kita bicarakan tadi, Allah memberi perumpamaan. Orang yang membayar itu seperti tanah yang berada di atas batu yang licin. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak tersisa. Dalam hadis riwayat Ahmad, pada hari kiamat nanti Allah akan menyuruh orang yang berbuat riya itu agar minta balasan kepada orang-orang yang kamu kerjakan amal ibadahmu pada waktu di dunia. Sebagai kesimpulan, dalam beramal ibadah kita harus berusaha menjaga keikhlasan itu sepanjang hayat. Jangan sampai jatuh pada riya. Karena amal ibadah yang ada unsur riya maka akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat bahwa setan atau iblis
akan selalu menggoda manusia agar malas beribadah, dan kalaupun manusia itu rajin beribadah, bagaimana agar ibadah itu gugur atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak istighfar atau minta ampun agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila dan penyampaian ini ada yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.